Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hijrah Rasul yang dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan membahas peristiwa nyata yang sering kita lihat sendiri. Bahkan kita atau saudara mengalaminya. Ada kisah seseorang menceritakan lalu dia bertanya, "Ada hal yang ingin saya tanyakan. Tetangga perempuan saya, dia mempunyai kemampuan melihat dan berdialog dengan jin. Bahkan bisa mengusir jin yang masuk ke tubuh seseorang. Secara syariat, apakah dibenarkan? Karena pada zaman Rasulullah tidak ada contoh demikian." Dijawab, manusia tidak memiliki kemampuan melihat jin dalam bentuk aslinya. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya iblis atau setan dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman." Surah Al-A'raf ayat 27. Firman Allah Azza wa Jalla pada ayat ini, "Sesungguhnya iblis atau jin dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka." Dan menunjukkan bahwa manusia itu tidak dapat melihat iblis atau jin itu pada bentuknya yang asli. Namun manusia masih bisa melihat penjelmaan jin tersebut. Hal ini bisa dan telah terjadi pada zaman Nabi Muhammad dan setelahnya. Ketika menjelaskan faidah-faidah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menangkap setan, Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan bahwa setan terkadang menjelma dengan berbagai bentuk, sehingga memungkinkan manusia melihatnya. Dan firman Allah Azza wa Jalla, "Sesungguhnya iblis atau jin dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka." Surah Al-A'raf ayat 27. Dikhususkan jika pada bentuknya yang asli yang Allah telah ciptakan. Demikian juga berdialog dengan jin. Dan mengusir jin yang masuk ke dalam tubuh seseorang merupakan perkara yang benar-benar terjadi. Tetapi kemampuan melakukan hal-hal di atas tidak berarti menunjukkan kemuliaan orang tersebut di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena kemuliaan manusia di sisi Allah adalah ditentukan oleh ketakwaannya kepada Allah. Jika mengusir jin yang masuk ke dalam orang itu dilakukan menurut syariat, maka dibenarkan. Namun sebaliknya, jika berselisih dengan syariat, maka dilarang. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengobati masruh atau orang yang kerasukan jin dengan mantra-mantra dan doa-doa perlindungan ada dua bentuk. Pertama, jika mantra-mantra dan doa-doa perlindungan itu termasuk diketahui maknanya, seseorang boleh mengucapkannya di dalam agama Islam. Orang itu berdoa kepada Allah, menyebut kepadanya, berbicara kepada makhluknya, dan semacamnya. Maka sesungguhnya seseorang boleh membacakan mantra itu kepada seseorang yang kerasukan jin dan mendoakan perlindungan dengannya. Karena sesungguhnya telah tetap di dalam hadis sahih dari Nabi Muhammad bahwa beliau mengizinkan mantra-mantra selama bukan merupakan kesyirikan. Dan beliau bersabda, "Barang siapa mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah dia lakukan." Hadis riwayat Muslim. Kedua, jika di dalam mantra-mantra itu terdapat kalimat-kalimat yang diharamkan, seperti di dalamnya terdapat kesyirikan, atau kalimat-kalimat yang tidak diketahui artinya,
dimungkinkan di dalamnya terdapat kekafiran. Maka seorang pun tidak boleh membacakan mantra dengannya, atau berdoa, atau bersumpah dengannya. Meskipun jin terkadang pergi dari orang yang kesurupan dengan mantra-mantra seperti itu. Karena sesungguhnya, apa yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Syekh Umar Sulaiman Al-Asqor berkata, yang paling baik digunakan untuk melawan jin yang masuk ke dalam tubuh manusia adalah zikrullah, zikir kepada Allah, dan bacaan Al-Quran. Dan yang paling besar dari itu ialah bacaan ayat kursi. Karena sesungguhnya orang yang membacanya akan selalu dijaga oleh penjaga dari Allah. Dan ia tidak akan didekati oleh setan sampai subuh, sebagaimana telah sahih hadis tentang itu. Kejadian mengeluarkan jin dari tubuh seseorang juga pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad. Antara lain ditunjukkan oleh hadis-hadis berikut ini. Dari Utsman bin Abil, dia berkata, ketika Nabi Muhammad menjadikanku gubernur di Taif, ada sesuatu yang mendatangiku di dalam solatku, sehingga aku tidak mengetahui solatku. Ketika aku melihat hal itu, aku pergi kepada Nabi Muhammad, dan beliau bertanya, itu Ibnu Abil. Aku menjawab, iya, wahai Rasulullah. Lalu beliau bertanya, apa yang menyebabkanmu datang kemari? Aku menjawab, wahai Rasulullah, ada sesuatu yang mendatangiku di dalam solatku, sehingga aku tidak mengetahui solatku. Lalu beliau berkata, itu adalah setan. Mendekatlah engkau. Maka aku mendekati beliau. Lalu aku duduk di atas ujung-ujung telapak kakiku. Lalu beliau memukul dadaku dengan tangannya, dan meludahi mulutku, seraya berkata, keluarlah wahai musuh Allah. Beliau melakukannya 3 kali, lalu bersabda, kembalilah kepada tugasmu. Sobat hijrah Rasul yang budiman, jalan satu-satunya agar membutakan 1000 pandangan iblis hanya satu, yaitu beriman dan pasrah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sesuai dengan firman Allah, Allah menjadikan iblis atau jin sebagai pemimpin bagi orang yang tidak beriman kepada Allah. Sobat hijrah Rasul, itulah rahasia firman Allah, yang jarang manusia mengerti tujuan dan maksudnya. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.